Alhamdulillah pemirsa, di segmen terakhir ini kita masih bicara tentang amanah ya. Amanah dari manusia itu sangat penting kita penuhi. Misalnya orang menitip barang sama kita. Ini saya titip rumah. Saya mau ke Jakarta atau naik haji atau mau kemana. Dititiplah anak kunci sama kita. Disuruh jaga rumahnya. Dan kita yang menerima amanah itu harus betul-betul kita jaga rumah orang. Ya. Kita jaga keamanannya. Jangan sampai kemalingan. Jangan sampai ketika yang punya rumah pulang nanti diminta anak kunci sama kita untuk dibuka rumahnya, tetapi rumahnya sudah diobrak-abrik oleh maling. Artinya kita tidak amanah, kita tidak menjaga amanah itu. Bisa jadi orang akan mencurigai kitalah pencurinya. Jadi kalau memang tetangga kita meminta kita menjaga rumahnya, harus kita jaga, harus kita awasi. Betul-betul harus kita awasi siang dan malam. Tentu kalau yang punya rumah senang, kita tidak sia-sia juga. Mereka itu akan memberi semacam hadiah mungkin kepada kita yang menjaga rumahnya. Ini amanah dengan manusia. Kemudian amanah ini adalah sifat para nabi, sifat para rasul. Para rasul itu ada 4 sifatnya. Ya. Yang pertama kan tabligh, menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada manusia, kepada umatnya. Tidak satu pun wahyu yang disembunyikan untuk dirinya. Itu tabligh, menyampaikan. Yang kedua memang amanah. Jadi para nabi dan rasul itu menyampaikan amanah Allah, amanah manusia kepada yang berhak, ya? Kepada yang berhak menerima amanah itu. Yang ketiga sifat Rasulullah itu fatana. Jadi Rasulullah, semua para nabi itu sangat fatin. Fatin artinya cerdas, fatana. Sangat cerdas. Tidak ada nabi yang blow on, nabi yang bodoh, yang kurang IQ-nya. Itu tidak ada. Karena nabi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah SWT. Sampai wafat para nabi itu tidak ada penyakit lupa. Misalnya pikun, tapi manusia biasa ya. Kalau sudah tua, sudah pikun, sudah lupa dia. Itu perbedaan para nabi dengan manusia. Manusia tidak punya sifat fatanah itu, ya, tapi para nabi dijamin oleh Allah punya sifat fatanah. Jadi tabligh, amanah, fatanah. Satu lagi sifat nabi adalah ya. Jadi 4 ya. Tabligh, fatanah, amanah, apa satu lagi, jujur ya, amin. Jadi sifat nabi itu juga sifat yang jujur. Jujur itu juga amanah ya. Jadi itulah para nabi. Jadi manusia ada juga diberi sifat-sifat itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita mampu mengikuti sifat-sifat nabi itu, walaupun tidak 100%. Misalnya kejujuran kita tidak 100% seperti jujur nabi. Amanah kita mungkin harus kita usahakan 100%. Tapi tabligh, menyampaikan, mungkin kita tidak mampu menyampaikan 100%. Karena dalam berdakwah ini perlu bil hikmah. Bil hikmah, ada yang bisa kita sampaikan, ada yang bahaya tidak bisa kita sampaikan. Jadi sampaikanlah yang bisa-bisa, yang belum bisa kita sampaikan, jaga diri dulu untuk tidak menyampaikannya. Tapi kalau merasa sudah aman, merasa berani menyampaikan, sampaikanlah walaupun
satu ayat. Balighani walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Itu bagus sekali kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, jangan sampaikan dulu. Misalnya di kampung Anda ada preman-preman yang berjudi, menabung ayam. Kalau Anda sampaikan, Anda akan dipukul oleh preman-preman itu. Lebih baik Anda jangan menyampaikan dulu. Jadi ada bil hikmah. Berdakwah itu ada bil hikmah. Di Aceh TV saja kita berdakwah bil hikmah. Supaya jangan tersinggung kiri kanan. Jangan sebagian orang senang, sebagian lagi orang benci sama kita. Jadi supaya netral, kita harus memiliki wawasan dalam berdakwah. Tidak boleh sembarangan. Kata-kata pun harus kita pilih. Kata-kata kasar tidak ada di sini. Banyak sekali bahasa Aceh kasar-kasar betul. Tapi kita tidak akan menggunakan di sini. Bukan tempatnya. Seorang penceramah memang harus bil hikmah. Tutur kata yang lembut, tutur kata yang indah, bahasa yang indah. Di YouTube itu orang-orang awam itu sangat kasar-kasar bahasanya keluar. Dalam bahasa Acehnya itu sangat kasar. Jadi dalam ilmu dakwah tidak boleh. Untuk orang kafir saja kita tidak boleh keluarkan kata-kata yang kasar-kasar itu. Jadi ada pedomannya. Baik pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada cerita yang sangat menarik adalah cerita burung hudhud, ya. Jadi di zaman Nabi Sulaiman, semua burung itu bisa berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman, berbicara dengan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memanggil burung-burung itu, ternyata burung hudhud tidak ada. Kenapa burung hudhud tidak ada? Nabi marah. Ini kalau dia pulang nanti akan saya siksa dia, akan saya cabut bulu-bulunya. Kemudian ketika bulunya tidak ada lagi, akan saya kasih dia kepada semut supaya digigit, ya. Coba bayangkan seekor burung yang tidak punya bulu digigit oleh semut, itu kan berat, ya. Berat sekali, tersiksa sekali. Tetapi si burung hudhud ini ketika pulang bercerita kepada Nabi Sulaiman bahwa dia terbang melintasi Laut Merah sampai ke negeri Yaman. Jadi dari Palestina dia terbang melintasi Laut Merah sampai ke negeri Yaman. Di negeri Yaman ada sebuah negeri yang disebut dalam Al-Quran dengan negeri Sabah. Di negeri Sabah itu ada seorang putri yang cantik jelita. Burung hudhud itu melihat dari atap rumah. Si putri cantik jelita itu bernama Balqis. Tapi ketika Nabi Sulaiman memeriksa burung hudhud itu, si burung hudhud itu membawa berita yang sangat baik. Lalu senang Nabi Sulaiman. Jadi si burung hudhud ini tidak meninggalkan amanah, tetapi si burung hudhud ini adalah mencari informasi yang baik untuk menyenangkan Nabi Rasul Sulaiman alaihissalam. Sudah jam 9, ya. Sayang sekali pemirsa Aceh TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah besok kita akan bertemu kembali. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mengirim SMS, dan terima kasih semuanya kepada pemirsa yang mendengar acara ini di rumah masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.